Bismillah, di sini aku mau coba bahas soal yang evaluasi kemarin. Nah, ini yang soal nomor 1, yang A, nanti ada yang B, ada yang C. Ada yang B, ada yang C. Ya, pokoknya tipe soal yang kedua sama ketiga. Ini yang tipe soal yang pertama. Nah, ini tentang op-amp. Sebenarnya ini gampang sih. Emang bener kemana kata Pak ini tuh bonus sebenarnya. Yang pertama harus baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini kita punya tegangan inputnya itu VN-nya 3 volt. Kemudian ini di catu daya itu di sini nah. Ini V ininya 12, minus 12 sama plus 12. Minus 12 sama plus 12. Nah, ini artinya apa? Yang minus 12 sama plus 12 itu artinya tegangan yang keluar dari op-amp-nya, dari masing-masing op-amp itu nggak mungkin lebih dari tegangan satu dayanya, nggak mungkin lebih dari 12 volt. Ini jelas gak sih? Kurang jelas ya? Coba bentar. Ini aja. Bentar. Nah, terus yang harus diketahui itu dasar dari op-amp-nya. Dasar dari op-amp itu kan ada dua. Dasar op-amp itu ada dua. Ada kalau dia bukan inverting ya non inverting. Inverting sama non inverting itu apa? Itu tuh tegangan buat masuknya. Ini ada catatanku gini. Nah, ini yang tegangan inverting, dia masuknya ke minus. Tegangan inverting itu yang ke minus. Terus kemudian rumusnya adalah R2 per R1. R2-nya itu yang mana? R2-nya itu yang di atas, yang menghubungkan antara output dengan inputnya lagi. Kemudian R1-nya yang dari inputnya. Jadi jangan kaget atau jangan bingung nanti kalau misalkan di soal tuh nggak ada R2 R1. Kayak tadi kan soal yang tadi itu kan nggak ada tulisan R2 sama R1. Soalnya yang L2 itu udah pasti yang dihubungkan ke sini, terus R1-nya yang dari sumbernya dikali dengan V-in ya, V1. Nah, kemudian ini ini aja ya kalau mau nulis rumusnya di pause aja. Kemudian ini yang non inverting itu apa bedanya dengan inverting? Kalau non inverting tadi dia masuknya ke minus. Nah, kalau yang inverting dia V-in itu ke yang plus. Nah, sementara yang inverting tadi yang minus dia di ground-kan. Ini nggak ada tegangan sama sekali. Jadinya V-in-nya itu masuknya ke sini. Nanti rumusnya adalah L2 per R1 dikali dengan V1. Nanti R2-nya tetap sama, R2 yang atas, kemudian R1. Ini kenapa masih ada R1 di sini? Karena emang R2 di sini tuh itu tuh buat sebagai tanda kalau op-amp-nya itu difungsikan sebagai penguat, bukan sebagai diferensiator. Ya, kalau mau di pause aja. Nah, balik ke soal yang tadi. Ntar kayaknya aku matiin aja ya. Nah, lebih jelas kayaknya. Nah, terus kalau yang tadi ini jenisnya yang inverting. Kenapa? Karena Vn itu kan masuk ke minus ini. Jadinya rumusnya adalah V out. Kita hitung dari satu-satu aja dulu. Op-amp yang pertama. Sini tulis op-amp 1. Atau enggak? Satu. Ini kan rumusnya tadi V out sama dengan minus L2 per
R1 dikali V in ya. Nah berarti sama dengan tadi R2 nya nggak usah bingung, di sini kan nggak ada R2. R2 nya itu nyambung ke outputnya, dari input ke output. Ini 10K dibagi dengan 2K, 10 dibagi dengan 2 dikalikan dengan V in nya 3 sama dengan 15. Ini kan 5 dikali 3 sama dengan 15 volt. Minus, jangan lupa, aku lupa di sini minus 15, minus 15 volt. Nah cuman tadi kan kita dapat info kalau misalkan tegangan catu dayanya itu 12 volt, berarti ini nggak mungkin dong 15 volt outputnya. Nah berarti kita taruhnya di maksimalnya, kita anggap ininya ideal kita ya. Kalau yang non ideal itu biasanya di bawah 0,5 nya, misalkan ini dia 12 berarti maksimalnya itu 11,5. Nah kalau ini kita anggapnya ideal, jadinya sama dengan minus 12 volt. Kenapa minus 12? Karena catu dayanya itu maksimal 12, jadi ada batasnya 12 volt itu. Ini agak kurang kah? Nah terus kita masuk ke op amp yang kedua. Di op amp yang kedua di sini nanti tinggal di sini ada 3 input. Yang input pertama itu adalah hasil dari input ini op amp yang pertama. Input yang kedua itu ada 5 volt inputnya. Input yang ketiga ada 2,5 volt. Tadi tetap ini inverting juga, sama-sama rumusnya sama kayak tadi. Bedanya dia karena ada 3 sumber, tinggal ditambahin aja. Di sini tulis 2 kan tadi VO1 nya sama dengan jelas aja lah ya. VO1 nya kan tadi sama dengan minus kan R2 per R1, minus R2 per R1, minus dulu ya. Taruh minus, R2 nya 4, R1 nya 5, 4 per 5 dikali dengan minus 12. Karena tadi yang VO1 nya kan tadi ininya minus 12, kan masuk ke sini terus masuk lagi ke op amp yang kedua, dikali dengan minus 12, hasilnya adalah sama dengan berapa? 2,4 dikali 4 16 2 4 5 6 sekitar ininya 56 volt ya. Emang iya 5,6 volt, astagfirullah. 5,6 volt ini kan minus sama minus tinggal dicoret. Kemudian yang op amp yang kedua sama aja, V02 nya sama dengan minus 4 per 2, bukan per 5 lagi karena dia masuknya kedua. 4 per 2 dikali dengan nilai inputnya 5 sama dengan 5 dibagi 2, 2,5 kali 4 10 kan. Iya benar. Nah terus ini minus ya, minus 10 volt karena di ini minus volt, minus 10 volt. Terus VO3 nya sama dengan minus 4 per 1 dikalikan dengan 2,5 volt sama dengan 20. Oh iya 5 minus 20 volt. Nah kalau udah dapat tinggal dijumlahkan semuanya. Kan tadi ada 5,6 minus 10 minus 20 sama dengan
30 dikurangi dengan minus 30 ditambah 5,6 hasilnya berapa? 4,2 minus 24,4 volt harusnya. Cuman karena tadi satu dayanya itu 12, akhirnya outputnya sama dengan minus 12 volt. Selesai. Begitu. Ngerti ya? Nah, lanjut ke yang nomor 1 soal tipe keduanya. Ntar aku taruh ini. Nah, sama aja kayak tadi, cuman bedanya yang ini tuh namanya tegangan diferensiator. Sebentar. Aku searching dulu kah? Nah, yang tegangan diferensiator itu rumusnya sebenarnya kayak superposisi. Rumus tegangan diferensiator itu. Superposisi itu kan tegangan satu terus dihitung semuanya, terus baru ke tegangan kedua terus dihitung semuanya baru ditambah. Nah, sama kayak superposisi, ini yang invertingnya nanti dicari, VO1 nya sama dengan min R2 per R1 dikali V1. Ini tadi R2 per R1 dengan V1, ini ada minus plusnya ya. Nah, terus yang non invertingnya VO2 nya berarti kayak gini. 1 plus R2 per R1 yang tadi yang non invertingnya rumusnya terus dikalikan dengan R4 per R4 plus R3. Ini hukum pembagi tegangannya. Hukum pembagi tegangan buat yang masuknya, yang ke input non invertingnya. Bergerak. Dikalikan dengan V2. V2 itu V input yang buat non invertingnya. Ini bisa di pause aja ya buat nulis rumusnya. Ada juga sih di PPT. Cuman aku kayaknya malas ngeprint, lumayan kan 25.000. Enggak ya, lanjut. Nah, ke yang tadi kita pakai superposisi aja. Kita enggak kelihatan ya, superposisi. Nah, yang ini yang invertingnya dulu. Invertingnya itu kan VA. Ini inverting kan yang di sini ya. Inverting itu tegangan buat yang di sini. Nah, karena R-nya itu sama semua, berarti ya tinggal lebih gampang sih. Kan rumusnya R minus R2 per R. Kan tadi rumusnya yang buat inverting itu V out sama dengan minus R2 per R1 dikalikan dengan VS nya, V sumbernya. Nah, karena R nya sama, R2 sama R1 nya, berarti minus, tinggal dikasih minus VS buat yang rangkaian ini. Kenapa? Karena R nya sama semua. Nah, maka yang V out satunya yang VA, kita tulis VA nya. V out yang di A sama dengan minus 3 dikalikan dengan minus, jadinya positif 3. Nah, yang VOB nya, V0B nya sama dengan VB dikurangi dengan 4 volt. VB dikalikan dengan minus 4 dikalikan dengan minus sama dengan plus 4 volt. Nah, karena ini kan catatannya 12, berarti dia masih oke, masih masuk lah. Ini min 12, ini plus 12.
Terus kemudian yang non inverting ya, dia ada yang phase tadi rumusnya itu kan V0 ininya sama dengan 1 plus R2 per R1. R2 itu yang di sini yang nyambung ke input, R1-nya itu yang di sini dikalikan dengan ini bebas ya yang mana aja tadi. R4 per R4 plus R3 sama dengan dikalikan dengan VS. Nah, pertama yang ini karena sama, jadi VO-nya itu kan ini karena sama ya, R2 sama R1-nya sama. Berarti 1 plus 1 plus 1 terus ini R4 plus R2 sama R3 semua. Karena semua R sama berarti dia 1 per 2 kan jadinya. Ini kan 2, 1 per 2, 1 R sama 2 R. Ini tinggal dicoret R nya, tinggalkan dengan VS nya berarti idenya sama dengan V0 sama dengan ini kan 2 kan, ini kan 2, nilainya 2, tinggal dicoret sama dengan VS, udah. Nanti V0 yang C sama dengan 6, yang D sama dengan 5, V0 D sama dengan 5, udah 6 sama 5, tinggal ditambahin semuanya, dijumlahin 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 5 10 8 18. Karena dia tegangan maksimalnya 12 berarti sama dengan 12 volt. Udah. RL dipakai enggak? Ya enggak, soalnya enggak ada rumus yang pakai RL juga kok. Ini RL tuh enggak guna juga. 12 volt, selesai. Lanjut. Jadi benar kemarin pas ini tuh soal 1-2 tuh sebenarnya bonus. Soalnya gampang perhitungannya. Terus kemudian kita lanjut ke tipe soal ketiga. Ini sama sebenarnya kayak yang soal 1 juga. Ini ya sama kayak soal 1. Apa namanya? Tegangannya tuh non inverting semua. Rumusnya tuh kan berarti taruh itu Vin tuh di mana sih? Oh ya, ini Vin 1. Vin 1, Vin 2. Ini kan berarti 1, ini 2, 2 kan? 1,2, astagfirullah. 1,2 kalau 1,2 kan, 1,2. Nah, ini kan non inverting semua ya? Inverting semua sama. Inverting. Tadi rumus inverting kan V0 sama dengan minus R2 per R1 dikalikan dengan VS-nya, VS. Maka di sini buat yang Vin satunya sama dengan R3. R3-nya 2K per R1-nya itu yang R1 sini 1K dikalikan dengan minus VS-nya itu Vin-nya 1 sama dengan minus 2, ini kan K 1, 2 minus 2 dikali dengan 1 sama dengan minus 2. Kemudian yang VO2 nya sama dengan
L2 nya 2, R1 nya 1K minus kan, minus R2 per R1 2K per 1K minus dikalikan dengan 1,2 sama dengan minus 2,4. Iya kan, terus tinggal dijumlah sama dengan 4,4 volt minus. Terus di op amp yang kedua, op amp kedua sama aja rumusnya, minus R2 per R1 minus R2 per R1 dikalikan dengan VS. VS-nya apa? VS-nya yang output yang dari op amp 1 minus 4,4. L2-nya berapa? L2-nya 2K minus ininya 2K juga tinggal coret. VS-nya itu minus 4,4 volt. Maka tinggal dia jadi plus sama dengan 4,4 volt. Selesai. Udah kayak gitu. Iya.